agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. Putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kaisang langsung memasang target agar PSI ambang batas parlemennya sebesar 4% pada pemilihan umum 2024. Resmi dilantik sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaisang Pangarep langsung memasang target tinggi. Kaisang Pangarep menargetkan partainya lolos parliamentary threshold atau PT dan mampu melenggang ke Senayan pada pemilihan legislatif 2024. Kaisang juga menyatakan siap memimpin konsolidasi PSI ke seluruh Nusantara. Kemarin di media sosial ketika saya menerima friendship card ya KTA PSI, banyak yang ngeledek, Kaisang kok masuk partai kecil. Kenapa nggak masuk ke partai besar aja yang udah ada di DPR? Saya justru masuk PSI karena partai ini masih kecil. Saya tertarik gabung PSI karena PSI belum ada di DPR. Dan saya ingin berjuang bersama kawan-kawan semua di sini. Agar di 2024 PSI menjadi partai besar. Dan di 2024 PSI akan ada di DPR RI. Setuju enggak? Lebih semangat lagi, setuju enggak? Setuju! Siap berjuang bersama? Siap! Nah gitu loh, mantep banget gitu. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pertama kali mengikuti pemilihan umum pada 2019. Pada kemunculan perdananya, PSI meraih sekitar 2,65 juta suara atau 1,89% dari total suara sah nasional. PSI pun gagal memperoleh tiket ke Senayan karena untuk masuk parlemen, partai politik harus meraih minimal 4% suara nasional. Kini, PSI hanya tinggal mencari 2% lagi dari hasil perolehan suara pada pemilu 2019 lalu. Mampukah di pemilu 2024 PSI lolos ke Senayan? Bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. Tim TV One mengabarkan. Telah bergabung bersama kami Wakil Ketua Dewan, ada Mbak Grace Natali dan juga peneliti serta pakar politik Bang Muhammad Kodari. Kita langsung ke Mbak Grace Natali. Mbak Grace Natali, kabarnya 2024 targetnya sangat muluk-muluk, ambisinya luar biasa. Akan langsung masuk DPR RI. Padahal kami ingat 2019 hanya meraih 1,89% Mbak Grace Natali. Modalnya apa ini Mbak? Ya, Mas Andro, Mbak Anggia, halo Bang Kodari, apa kabar? Baik. Senang bisa satu forum lagi.
Hari ini targetnya rasanya nggak muluk-muluk deh, Andro, malah sangat realistis bisa masuk Senayan. Eh, Kolaborasi ya dari ada support ketokohan Mas Kaisang yang sudah dikenal oleh publik, terutama oleh anak-anak muda nih. Ini kan zaman semakin muda ya. Milenial awal, milenial tengah, milenial akhir punya gaya komunikasi yang beda. Gen Z beda lagi. Dan yang bisa bicara dengan anak muda hanya anak muda, gitu kan. Mungkin untuk Gen Z, kita yang milenial nih udah dianggap tua oleh mereka gitu. Apalagi yang di atasnya, Gen X, apalagi baby boomers gitu. Jadi yang bisa bicara sama anak muda, menurut kami hanya anak muda itu sendiri. Dan hari ini saya merasa bahwa Mas Kaisang, Mas Ketum Kaisang bisa menjadi representasi dari anak-anak muda yang porsinya 60% dari pemilih yang mendatang. Yang hari ini kita belum melihat ada figur yang bisa dikatakan sebagai representasinya anak muda. Dan ditambah lagi setelah penunjukan Mas Kaisang menjadi ketum, ini semangat kader, pengurus, caleg luar biasa berkali-kali lipat. Kayak dapat booster vitamin luar biasa, langsung semangatnya berlipat-lipat, langsung semua turun ke lapangan, optimismenya berkali-kali lipat. Jadi kami yakin kali ini tidak hanya sekedar tembus ke Senayan, tapi akan banyak kursi yang bisa kita menangkan, menempatkan anak-anak muda, akhirnya akan bisa punya suara nanti di Senayan. Oke, kita lihat kepercayaan diri PSI ya untuk masuk ke Senayan tahun depan. Tapi targetnya berapa persen, Mbak Grace? Apakah 5% atau mungkin tipis-tipis saja, yang penting lebih dari 4%? Kalau ngomong target nanti dibilang takabur. Tapi dengan semangatnya teman-teman semua, saya rasa kalau kami punya target baru nih, target buat teman-teman semua ya, namanya anak muda, semangatnya tinggi, maka targetnya juga harus tinggi. Targetnya buat teman-teman semua kali ini 3 besar pemilu, 3 besar pemenang pemilu. Itu berapa persen, Mbak? 8%, 7%, 10%? Di atas 10% ya. Baik, Bang Kodari ini realistis atau gimana, Bang? 3 besar pemilu. Ya memang cita-cita itu harus tinggi ya. Gantungkanlah cita-citamu di bintang-bintang. Sehingga kalaupun kamu jatuh itu masih di atas awan. Gitu. Memang itu tidak akan mudah karena kalau kita patokannya adalah tahun 2019, pemenangnya kan PDI sekitar 19%. Lalu kemudian Gerindra sekitar 14-15% lah. Golkar juga 14%. Jadi 3 besar itu paling tidak harus mencapai 15%, katakanlah begitu. Nah kalau saya bicara proyeksi mengenai PSI, kalau bicara mengenai masuk ke Senayan saya kira mudah ya, relatif mudah. Nggak ada Kaisang pun sudah dapat 2% begitu. Jadi kalau ada Kaisang harusnya bisa 2 kali lipat dengan mudah begitu. Nah kita punya 2 patokan sebetulnya kalau mau bicara masa depan PSI. Yang pertama adalah sejarah. Kita cari partai politik yang ceritanya agak mirip-mirip dengan PSI dan menurut saya kita bisa temukan pada sosok Demokrat. Demokrat itu partai relatif baru tahun 2004, lalu ada figur yang populer yaitu Pak SBY. Pak SBY tidak langsung jadi ketua umum tetapi Ibu Ani yang jadi wakil ketua umum itu waktu saya survei kira-kira tahun 2003 surveinya 2%. Jadi kayak PSI sekarang lah kurang lebih begitu, lalu kemudian pada bulan April 2004 itu jadi 7,5%. Anggaplah 8% begitu. Jadi saya kira mungkin yang bisa dijadikan dasar kalau bicara sejarah adalah Partai Demokrat dan itu ada 8%. Kemudian seberapa besar ruangnya? Sesungguhnya sebetulnya ruangnya sangat besar karena PSI ini kan sebetulnya tadi kita bahas projo ya. PSI ini menurut saya projo tapi bentuknya partai politik. Begitu. Jadi PSI ini adalah projo tapi bentuknya partai politik begitu. Nah, karena dia projo dalam bentuk partai politik, sebetulnya dia boleh berani mengklaim bahwa kolam suara dia itu 80%, yaitu mereka-mereka yang puas kepada Pak Jokowi pada tahun ini ya, pada bulan-bulan ini sekitar 80%. Dan kalau 80% itu bertahan sampai dengan tahun depan, maka sesungguhnya peluang itu luar biasa besar. Menurut saya tantangan PSI pada hari ini dan dilihat dari struktur suara tahun 2019 yang lalu adalah bagaimana daya jangkaunya itu ya, daya penetrasinya itu bisa luas kepada 80%
masyarakat Indonesia yang puas kepada Pak Jokowi, yang mendukung Pak Jokowi, yang notabene kalau saya lihat struktur suaranya Pak Jokowi itu ada di daerah-daerah, ada di desa-desa begitu. Nah itu kan agak kontras dengan background suara PKS tahun PSI tahun 2019 yang notabene kebanyakan di perkotaan begitu. Jadi saya kira tantangannya oke, sudah punya figur, tapi bagaimana kemudian struktur atau penetrasi PSI itu apakah bisa dalam waktu yang pendek ini menjangkau daerah atau menjangkau pedesaan begitu? Oke, mungkin kalau untuk mencapai 3 besar adalah cita-cita yang tinggi gitu ya, bahkan mungkin kurang realistis menurut Bang Kodari. Tapi kira-kira suara dari partai mana Bang nanti yang akan tergerus, yang akan beralih ke PSI di 2024? Tapi dijawab sesaat lagi Bang. Usai jeda, tetap bersama kami di Kabar Petang.